Shalom, selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah online GKKD Bandung Pusat. Kami menyambut rekan-rekan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online pada hari ini. Selamat beribadah dan menikmati Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan saat beribadah online pada hari ini. Yang pertama, saat mengikuti ibadah, diharapkan seluruh jemaat berpakaian rapi. Selayaknya kita sedang mengikuti ibadah offline. Lalu yang berikutnya, saat mengikuti ibadah tidak sambil tiduran, kecuali bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Lalu yang ketiga, saat mengikuti ibadah, diharapkan seluruh jemaat tidak sambil makan dan minum. Mengapa demikian? Kita harus memiliki sikap hati yang benar saat kita berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Penatua Leonardo Mangunsong dengan tema Bangsa-bangsa berjumpa dengan Tuhan. Sebelum beribadah, mari saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada Engkau. Pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati Engkau dalam ibadah online pada hari ini. Biarlah sungguh Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah kami semua. Kami boleh menikmati anugerah yang Kau sediakan pada hari ini. Kau yang tuntun kami, Kau yang pimpin kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran, akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh bergerak bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa kepada Engkau pada hari ini juga kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga itu membuat kekuatan yang baru bagi kami untuk melakukan segala aktivitas hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkaulah yang mengurapi kami. Engkaulah yang membawa kami menikmati kemenangan demi kemenangan dalam sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku.
haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saya pastikan bahwa kita semuanya berada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita mengalami hadirat Tuhan, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelepasan, dan bahkan ada kesembuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, saudara dimanapun saudara berada, saudara mengalami kelegaan daripada Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena Tuhan pasti akan memuaskan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami memuji menyembah Engkau dan hadirat memenuhi kami. Dan pagi hari ini kami pastikan hati kami lapar dan haus akan kebenaran. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang membangkitkan kami, yang menggerakkan kami. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam mukjizat-mukjizat, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hari hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir, yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Dan apapun yang kami alami, biarlah kami terus mengalami kelegaan dan pertolongan daripada Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di kota Bandung, di luar kota Bandung, bahkan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, lawat Tuhan jamah Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat-Mu boleh nyatakan. Terima kasih, sekali lagi urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Shalom, damai sejahtera menyertai kita. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sepanjang bulan September kita belajar bagaimana Tuhan memulihkan pondok Daud. Apa itu pondok Daud? Tempat di mana ada hadirat Allah, di situ ada tabut Allah, dan ketika tabut Allah ada di sana, ada kemuliaan Tuhan. Tapi Daud tidak membiarkan itu hanya di tabut Allah, tetapi Daud juga memenuhi tabut itu dengan pujian, penyembahan, dan korban pengagungan kepada Tuhan. Dan ketika mereka naikkan pengagungan kepada Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang memenuhi mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka mengalami kelegaan daripada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita penuh sukacita bersyukur kepada Tuhan, dipastikan bahwa akan ada lawatan demi lawatan atas bangsa-bangsa. Bukan hanya kita yang mengalami Tuhan, tapi bangsa-bangsa juga, orang-orang di sekitar kita, kota kita, bangsa kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, satu firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, tema kita hari ini adalah bahwa bangsa-bangsa akan berjumpa dengan Tuhan melalui pemulihan pondok Daud, melalui pemulihan pujian dan penyembahan. Nah, satu firman Tuhan dari Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 26, demikian firman Tuhan.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu jugalah terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pada waktu itu, saudaraku sekalian, Paulus dan Silas memberitakan Injil di Filipi, saudaraku sekalian. Karena mereka memberitakan Injil, apa yang terjadi? Mereka mengalami penderitaan, mereka didera, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika Paulus Silas masuk dalam penjara, mereka tidak sedih, saudara sekalian. Mereka tidak susah, mereka tidak bermurung, mereka tidak menyalahkan siapa-siapa, saudara. Tetapi mereka memutuskan untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudaraku sekalian, ini sangat kontradiktif sekali dengan apa yang mereka alami. Kan mereka mengalami didera dan mereka mengalami yang namanya di penjara di tempat yang paling dalam. Harusnya saudaraku nggak wajar bagi mereka untuk menyanyi. Harusnya mereka bersedih. Istilah saya bahwa meratapi nasib mereka. Tapi mereka tidak buat itu. Mereka memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Walaupun tekanan mereka alami, saudara. Apa tekanan mereka alami? Mari saya bacakan buat Bapak Ibu di Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dan dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Wah, ini luar biasa. Mereka didera, luka, saudaraku sekalian. Pasti sakit tubuh mereka. Mereka dimasukkan dalam penjara. Di penjara paling dalam. Bukannya paling dalam, saudaraku sekalian. Tetapi saudaraku paling tengah. Tapi bukannya paling tengah. Tapi kaki mereka dipasung dengan kuat. Ya pasti saudara itu akan melemahkan iman mereka. Saudara. Kaki dipasung, tubuh mereka masuk dalam penjara. Tapi mulut mereka tidak dipasung, saudara sekalian. Sehingga Paulus dan Silas mengambil keputusan untuk boleh berdoa, memuji menyembah Tuhan. Dan ketika mereka memuji menyembah Tuhan, Tuhan membuat gempa bumi yang luar biasa. Sehingga penjara itu saudara runtuh, saudara sekalian. Dan belenggu-belenggu di penjara dilepas semua, saudara sekalian. Ada korelasi antara pujian dan penyembahan dengan kuasanya terjadi, saudara sekalian. Dan ketika mereka memuji menyembah Tuhan, saudara sekalian, apa yang terjadi, saudara sekalian? Kuasa Allah dinyatakan. Dan Paulus mengalami kuasa itu, saudara sekalian. Sehingga mereka lepas daripada belenggu-belenggu yang mengikat mereka, yang menguasai mereka. Dan yang saya mau tekankan ini, saudara sekalian, bukan hanya Paulus mengalami kuasa, dilepaskan daripada belenggu penjara atau pasungan yang kuat. Tetapi akibat dari pujian penyembah mereka, bukan hanya mereka mengalami kuasa Tuhan, tetapi juga saudara sekalian, orang-orang di sekitar mereka mengalami kuasa Tuhan. Mari saya bacakan buat Bapak Ibu saudaraku sekalian di ayat 26. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk ke dalam, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira sebab ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Setelah siang hari, pembesar-pembesar kota menyuruh penjaga-penjaga kota pergi kepada kepala penjara dan dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Yang luar biasa adalah, saudara, bukannya Paulus mengalami kuasa Tuhan, tetapi kepala penjara. Karena dia dapat perintah harus menjaga Paulus dan Silas. Tapi penjara itu lepas terus sekali. Pasti dia yakin dia akan mengalami kematian, saudara. Oleh karena dia melakukan satu kesalahan. Tetapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Ketika dia frustrasi, dia ingin bunuh diri, maka Paulus dan Silas katakan, jangan kau siksa dirimu, jangan kau apa-apakan dirimu. Sehingga di kepala penjara kaget, ternyata Paulus tidak keluar dan Silas tidak keluar. Karena kenapa, saudara? Mereka ketika berdoa memuji menyembah Tuhan mengalami kuasa Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, saudara sekalian, kepala penjara bertobat, percaya kepada Tuhan. Bukannya kepala penjara, sisi keluarganya boleh bertobat. Yang paling luar biasa lagi, Paulus dan Silas dikeluarkan di penjara, saudara sekalian. Bukan karena mereka tiba-tiba keluar lari kabur karena takut dan sebagainya. Tidak, tapi karena pekerjaan kuasa Tuhan. Nah, tapi apa rahasianya, saudara? Rahasianya karena Paulus dan Silas, mereka doa, bukannya doa, tapi mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Justru pada situasi yang buruk, yang tidak mungkin, saudara sekalian. Ini yang saya ingin tekankan pada hari ini, saudara, dalam apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Paulus dan Silas menaikkan doa pujian yang tidak lazim, saudara sekalian. Kenapa tidak lazim, saya katakan? Kenapa tidak lazim? Karena kalau orang-orang dibelenggu, disiksa, didera dan menderita, sulit untuk memuji Tuhan, sulit untuk menyembah Tuhan, saudara. Pasti mereka mengeluh dengan keadaan diri mereka. Tetapi mereka keluar daripada zona nyaman mereka memuji menyembah Tuhan. Nah, pertanyaan kenapa bisa terjadi? Ternyata, saudara sekalian, Paulus hidup di dalam pujian dan penyembahan. Ini kuncinya, saudara sekalian. Jadi bukan karena jadi ketika dia senang memuji Tuhan, ketika tidak senang dia tidak memuji Tuhan, enggak. Tapi senang atau tidak senang, Paulus betul-betul membangun kehidupannya dalam doa, pujian, penyembahan yang luar biasa. Ini yang harus dibangun di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada pandemi virus corona dengan segala dampaknya, pasti masalah ekonomi, kesehatan. Tapi pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan semuanya engkau, apa pelajar atau mahasiswa, apapun yang kau alami, apapun yang keluargamu alami. Tapi pastikan engkau membangun kehidupan yang berdoa, yang memuji, yang menyembah Tuhan, saudara sekalian. Ini penting kita pahami, saudara sekalian. Dan itu dialami oleh Paulus. Yang betul hidup di situ, saudara sekalian. Nah, apa buktinya? Kita lihat beberapa firman Tuhan yang meneguhkan hal ini, saudara sekalian. Kita lihat dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Iya, demikian firman Tuhan. Ayat 16, Kolose 3 ayat 16. Paulus katakan kepada jemaat Kolose, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Paulus menasarkan kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya jemaat Kolose memiliki perkataan Kristus, di mana perkataan itu diam dalam hidup mereka. Ketika itu diam dalam diri mereka, dipastikan mereka selalu hidup di dalam menyanyikan mazmur pujian, menyanyikan mazmur, menyanyikan puji-pujian, menyanyikan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah dalam hati mereka. Wow, luar biasa. Paulus ajar jemaat Kolose, saya minta supaya perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan dalam hatimu, sehingga kamu selalu menaikkan mazmur, nyanyian puji-pujian, nyanyian penyembahan, ucapan syukur dalam hatimu. Artinya bahwa kalau dia mengajar jemaat Kolose demikian, berarti dia hidup di situ, saudara. Dia hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itu menjadi bagian hidup dia, saudara sekalian. Ya wajarlah, saudara sekalian, susah atau senang, keadaan didera atau tidak didera, itu nggak masalah buat dia. Tapi kehidupannya betul-betul memuji, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, berdoa memuliakan nama Tuhan. Ini yang dia pegang, ini yang dia hidupi, saudara sekalian. Nah, satu lagi, saudara sekalian, dari 1 Tesalonika
1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Saya ingin bacakan firman Tuhan ini. Nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus menasarkan jemaat Tesalonika. Dia bilang begini, kamu harus senantiasa bersukacita. Ya kalau bersukacita berarti memuji menyembah Tuhan. Penuh sukacita. Yang kedua, gak cukup bersukacita. Kamu juga berdoa. Tapi gak cukup berdoa. Dia bilang tetaplah berdoa. Tapi gak cukup tetap berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Why? Kenapa? Karena itulah yang dikehendak Allah dalam Kristus bagi kita seluruh sekali. Bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Dan ketika Paulus mengajarkan, kamu harus bersukacita, kamu tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ya artinya dia tidak hanya mengajar, tapi dia hidup di dalam pujian dan penyembahan. Dia hidup dalam doa, dia hidup dalam pengucapan syukur. Wajar saudaraku sekalian, sehingga ketika Paulus ada di penjara, dan itu tekanan sangat menekan dia saudaraku sekalian. Jadi bukannya fisiknya tertekan, jiwanya pasti tertekan. Ya, perasaannya tertekan, kemudian pikirannya tertekan, tubuhnya tertekan saudara sekalian. Kehendaknya tertekan karena di penjara saudara. Tetapi karena dia hidup dalam doa pujian penyembahan dan ucapan syukur, dia naikkan doa pujian penyembahan syukur kepada Tuhan. Walaupun di tengah penjara, dia mengalami kemerdekaan saudara sekalian. Dan bukan hanya dia mengalami kemerdekaan, tetapi kepala penjara mengalami kemerdekaan. Dan orang-orang yang ada di penjara mengalami kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya sekali, saya percaya, sangat-sangat percaya. Ketika gereja bangkit dalam memuji menyembah Tuhan, maka akan ada kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu bukan untuk kita, tapi untuk bangsa kita, kota kita. Ketika kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka ada lawatan Tuhan bagi kota kita. Saudara, saya percaya bahwa pandemi virus corona akan segera selesai. Ekonomi Indonesia akan dipulihkan, saudara sekalian. Hati bangsa ini akan dipulihkan. Ketakutan diganti dengan keberanian, saudara. Ketakutan diganti dengan damai sejahtera. Ketakutan diganti dengan sukacita, saudara sekalian. Wow, luar biasa. Jadi kuncinya bukan di bangsa-bangsa. Kuncinya adalah di gereja Tuhan, saudara sekalian. Dan Paulus hidup di sana. Dan dia betul-betul mengalami kuasa Tuhan. Saya mau pastikan saudara sekalian, setelah Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mendengar apa yang saya katakan pagi hari ini, engkau pastikan, saya mau pastikan bahwa engkau hidup kembali dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita tidak hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya Mengapa itu terjadi? Sebab adalah penggenapan janji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dari Kisah Rasul 15 ayat 16, 17 dan 18. Apa janji Tuhan saudara sekalian? Di Kisah Rasul 15 ayat 16, 17, 18. Jadi tujuannya adalah bahwa supaya bangsa-bangsa boleh mengalami kemuliaan. Saya percaya bahwa bukan Indonesia tapi bangsa-bangsa lain sedang mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi gereja mengerti. Gereja tahu janji Tuhan dan hidup dalam janji Tuhan. Maka akan terjadi lawatan Tuhan yang belum pernah terjadi saudara sekalian. Akan ada buat negeri ini, akan bangsa ini, buat kota kita saudara sekalian. Di Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan runtuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Jadi pesan daripada Tuhan katakan aku akan kembali. Ngapain Tuhan kembali? Supaya pondok Daud yang telah roboh itu dibangun kembali. Iya, dan reruntuhannya akan dibangun kembali, teguhkan. Apa maksudnya pondok Daud? Pondok Daud adalah saudara tempat di mana kemah, di dalamnya ada tabut Allah. Nah di dalam tabut Allah itu selalu ada hadir Allah saudara sekalian. Dan Daud menghormati kehadiran Allah sehingga di dalam kemah Daud itu, di dalam pondok Daud saudara, selalu ada korban bakaran, ada korban keselamatan, termasuk ada pujian penyembahan di sana saudara sekalian. Sehingga dia mengangkat, ada penyanyi, ada pemusik, semuanya mereka naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bahkan saudaraku sekalian, Daud ketika memindahkan tabut Allah ya ke Yerusalem, dia berjalan satu langkah, dia kasih persembahan korban,
penyembahan. Dia berjalan satu langkah, dia nyanyi, menari-nari, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena kenapa, saudara? Karena dia tahu, yakin bahwa Allah Israel bersemayam di dalam puji-pujian umatnya, saudara sekalian. Sehingga ada kehadiran Tuhan. Nah, dan Tuhan janji, dia akan datang kembali, dia akan memulihkan pondok Daud. Kenapa? Karena bicara pondok Daud, ada kemuliaan Tuhan. Kalau ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kesembuhan dan kelepasan. Nah, beberapa saat yang terjadi, beberapa saat itu tidak terjadi, saudara sekalian. Itu sebabnya Tuhan ingin datang, dia bilang, aku akan pulihkan kembali pondok Daud. Yaitu adalah kelompok umat Tuhan yang hidupnya doa, pujian dan penyembahan. Sehingga ketika dalam hidup dalam pujian penyembahan, apakah kau di rumahmu masing-masing, apakah kita di dalam ibadah offline atau ibadah online, terserah dalam bentuk apapun, di persekutuan atau di kelompok muridan, ketika kita naikkan pujian penyembahan, akan ada hadirat Tuhan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kelegaan. Itu pasti terjadi, saudara sekalian. Dan saya juga percaya ketika kau mendengarkan tayangan ini, kau ikut ibadah ini, saya percaya dimanapun kau berada, engkau mengalami kuasa Tuhan. Engkau mulai mengalami kelepasan. Engkau yang tadinya tidak bisa bersyukur, jadi bersyukur. Engkau punya masalah, mungkin perceraian. Engkau mengalami masalah ekonomi, masalah penyakit. Saya percaya bahwa hari ini juga, detik ini juga, Allah melawat engkau. Allah menjamah engkau. Allah membebaskan engkau. Saya sedang melihat bagaimana banyak orang-orang yang melihat, menyaksikan dan bersama-sama ibadah pagi hari ini mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kelegaan daripada Tuhan. Hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin bagi Tuhan. Dan bagi ketika kau percaya, kau mengalami itu. Dan Daud, saudara sekalian, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan datang. Dia pulihkan. Apa yang dia pulihkan? Pondok Daud adalah tempat orang memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Bukan Daud yang memulihkan, tapi Tuhan sendiri memulihkan, saudara sekalian. Dan bagaimana cara Allah memulihkan? Ketika engkau dan saya mengalami kelahiran kembali, Roh Allah tinggal dalam diri kita. Sehingga dikatakan Tuhan mengendaki penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika kita memuji, kita bertobat lahir baru, ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka Roh Kudus menolong kita untuk menyembah kepada Bapa. Pengenapan daripada Yohanes pasal 4 bahwa Tuhan akan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau saya orang berdosa, tidak punya hubungan dengan Allah, saya gak bisa menyembah Dia, saudara sekalian. Seperti perempuan Samaria tidak bisa menyembah Allah. Walaupun dia menyembah Tuhan di atas gunung di Yerusalem, tetapi dia tidak bisa menyembah Allah karena dia tidak punya hubungan dengan Allah. Tapi ketika kita punya hubungan dengan Allah, orang berdosa kita diselamatkan, diubahkan, kita bersekutu dengan Dia, kita mengalami kemuliaan Tuhan, dan kita mulai bisa berdoa kepada Bapa. Kita bisa panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Karena Dia katakan bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang buat kita takut lagi. Tapi kita menerima roh yang berasal daripada Allah. Nah, ketika roh itu ada dalam diri kita bisa memuji, menyembah Dia. Yang paling keren, saya bisa mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Hubungan inilah yang menyebabkan pemulihan daripada pondok Daud. Pemulihan pujian penyembahan. Tapi gak sampai di situ. Pikiran kita harus diubahkan. Gak cukup sampai situ. Tubuh kita persembahkan. Karena Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Gak cukup sampai situ, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kau mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan sempurna. Jadi bukan hanya roh Allah tinggal dalam diri kita, tetapi tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, pikiran kita, jiwa kita dibersihkan oleh Tuhan. Akhirnya, saudara sekalian, hidup kita adalah penyembahan, saudara sekalian. Nah, penyembahan inilah yang menyebabkan Tuhan katakan pondok Daud dipulihkan, Anda dipulihkan, semua kita dipulihkan. Saya dipulihkan dari belum lahir baru menjadi lahir baru. Kita dipulihkan, saudara sekalian. Tujuannya apa dipulihkan, saudara? Supaya kita bisa menyembah Dia, saudara sekalian. Supaya pondok Daud dipulihkan. Tembok-tembok yang rusak, yang runtuh diperbaiki kembali, ditegakkan kembali. Nah, engkau hadir pada pagi hari ini, engkau bersama saya, kita mengalami pemulihan. Dan Tuhan ingin supaya sebagai pondok Daud, saudara sekalian, kita bangun kembali. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, biarlah kamu dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah, kita bangun kembali pondok Daud. Karena kita punya roh Allah, saudara. Oleh karena itu pastikan engkau hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah di ayat yang ke-17. Supaya semua orang lain
Kisah Rasul 15 ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya. Yang telah diketahui dari sejak semula. Tujuannya ada saudara, dipulihkan para Daud saudara. Bukan hanya sekedar kita menikmati Tuhan. Bukan sekedar kita mengalami kuasa Tuhan. Tapi Tuhan katakan supaya semua orang lain. Saya baris bawahi. Semua orang lain yang namanya orang. Semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan ini. Jadi supaya semua orang mencari Tuhan. Semua bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Semua bangsa yang menjadi milik Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memuji menyembah Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Inilah yang Tuhan ingin kerjakan saudara sekalian. Buat kota kita dan bangsa kita. Dan pada hari-hari terakhir akan ada lawatan di pada Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan janji dia kembali untuk memulihkan pondok Daud yang telah runtuh. Dinding-dindingnya yang rusak dia perbaiki kembali. Ya, dia teguhkan semuanya. Bukan saya, dia datang. Tapi dia pakai engkau dan saya untuk memulihkan semuanya itu. Sehingga akhirnya tujuan yang paling terakhir adalah supaya bangsa-bangsa mencari Tuhan. Supaya bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Supaya bangsa-bangsa yang dikatakan milik Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka datang menyembah kepada Tuhan. Dan Daud, kenapa dibilang pada Daud? Karena Daud mengerti perasaan Tuhan. Di mana ketika ada tabut Allah, di situ ada hadirannya Allah. Dan kehadiran Allah harus dihormati dengan korban pujian penyembahan, dengan korban keselamatan, dengan korban bakaran. Dan itu sebabnya Daud hidup dalam pujian penyembahan. Di dalam Mazmur pasal 149 ayat 6 dikatakan, biarlah pujian pengagungan Allah ada di kerongkongan mereka. Daud katakan, biarlah pujian pengagungan Allah ada di kerongkongan kita. Maksudnya, biarlah pujian pengagungan Allah menjadi gaya hidup kita. Itu sebabnya Daud katakan dalam Mazmur 19 ayat 164. Dia katakan bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari. Bukan begini loh. 7 kali di hari Minggu aku muji Tuhan. Bukan begitu. 7 kali dalam sehari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena itu menjadi bagian hidup dia, saudara. Karena dia yakin bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan inilah yang Tuhan rindukan kita pahami, saudara. Nah, bagaimana bukti kita pahami, saudara? Bagaimana bukti kita pahami? Bukti kita memahami itu adalah ketika engkau dan saya hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan Allah berkali-kali menyatakan di dalam perjanjian lama. Kemuliaan Allah dalam perjanjian lama yang pernah dinyatakan dia akan nyatakan lagi dalam perjanjian baru, bahkan lebih dahsyat. Ketika bangsa Israel ingin meruntuhkan tembok Yeriko, Allah tidak ajar mereka berperang, tapi kelilingi tembok Yeriko dan mereka menyanyikan pujian penyembahan pada Tuhan. Dan ketika mereka terus setiap hari ke-7, mereka menaikkan pujian penyembahan, mereka mengelilingi tembok Yeriko. Alkitab katakan, tembok Yeriko dihancurkan. Yosafat juga demikian. Dia akan diperangi oleh bangsa-bangsa lain. Ada ketakutan yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ketika mereka naikkan pujian penyembahan Tuhan, maka Tuhan membuat penghadangan di antara musuh-musuh mereka. Sehingga musuh-musuh mereka dihancur, dilululantakan semuanya. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan dalam perjanjian lama akhirnya, bangsa-bangsa takut kepada Allahnya Israel. Karena ketika bangsa Israel mulai mengangkat pujian kepada Tuhan, mulai mengangkat penyembahan kepada Tuhan, mereka mulai melihat bangsa-bangsa lain melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ada lagu yang mengatakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya, dan orang-orang melihatnya dan mereka menjadi takut. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai lansia sekalipun,
saya mau pastikan, apa komitmen dari setelah kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini? Bangunlah doa, pujian penyembahan kepada Tuhan. Minimal 1 hari, minimal 1 jam. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya di Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus bilang, berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Dan mereka tidak bisa berjaga-jaga. Mereka tertidur. Yesus katakan pada mereka, bersama-sama aku berjaga 1 jam. Dan mereka tidak bisa berjaga-jaga. Dan mereka tertidur. Dan apa yang terjadi? Mereka masuk dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Dan apa yang terjadi setelah Yesus mati, kemudian disalibkan, dia mati. Muridnya terkocar-kacir semuanya. Mengapa saudaraku sekalian? Karena mereka tidak membangun kekuatan rohani dalam pujian dan penyembahan dan doa. Dan mereka gagal. Walaupun kasih Allah tidak terbatas menjamu mereka, menguatkan mereka. Sehingga mereka semua dipulihkan. Tapi ada bagian yang kegagalan dialami oleh murid-murid. Tidak perlu kita ulangi pada gereja akhir zaman. Mari bangunlah doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita bangun doa, pujian, penyembahan Tuhan, konsisten setiap hari. Mau pagi hari, siang hari, malam hari. Terus kita bangun doa. Bangun doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terus kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Di sisi yang lain, orang-orang di sekitar kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka boleh mengalami jemaat Tuhan. Tuhan katakan, Daud katakan dalam firman kepada Bapa, dia katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya. Dan ketika mulai Daud memuji menyembah Tuhan, dan orang-orang melihat ada kemuliaan Tuhan, dan mereka semuanya takut, mereka semuanya kagum kepada Tuhan. Mari kita praktikkan ini sepanjang bulan Oktober ke depan, bulan November, Desember, kita hidup di dalam pujian dan penyembahan sebagai realisasi bahwa pondok Daud dalam kehidupan kita sudah dipulihkan. Bukan hanya roh Allah tinggal dalam diri kita, tapi kita praktikkan doa, pujian, penyembahan dalam ibadah offline, ibadah online, atau di kelompok PA, di pemuridan, di rumah saudara. Terus bangunlah doa, pujian, penyembahan. Terus bangun minimal 1 jam. Bangun doa, pujian, penyembahan. Dan kita akan lihat bagaimana ada lawatan Tuhan buat kita dan lawatan Tuhan yang sama buat kota dan bangsa kita. Saya pastikan bahwa seluruh jemaat Tuhan, mulai anak-anak sampai orang tua, lansia, tetap semangat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk kepada musim yang baru, era baru di mana ketika kita hidup dalam pujian penyembahan, kita akan lihat ibadah-ibadah kita penuh kemuliaan Tuhan. Ibadah online, offline, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau pastikan kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk hidup di dalamnya. Dan kami juga berdoa supaya melalui pujian penyembahan bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini, tanda-tanda. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu.
generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Sekali lagi nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini Bapa, generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini, generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ini doaku. Ini doaku. Haleluya. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan untuk berdoa, untuk memuji-Mu, untuk menyembah kepada-Mu Tuhan. Pulihkanlah Pondok Daud, pujian, penyembahan dan doa kepada sorga. Haleluya. Haleluya. Hiaralarabu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan supaya bangkitkanlah gereja Kristen Kemah Daud Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan di mana mereka berada Tuhan, untuk ambil komitmen hidup dalam dipulihkan dalam pemulihan Pondok Daud Tuhan. Mereka hidup dalam doa, pujian dan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh memandang wajah-Mu, melihat kemuliaan-Mu Tuhan, boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan setiap hari dimanapun mereka berada, mulai dari anak-anak sampai lansia Tuhan. Sehingga ketika ada tekanan yang kami alami Tuhan dengan masa pandemi virus corona ini Tuhan, kemenangan demi kemenangan, kelegaan kami alami Tuhan, pertolongan kami alami karena kami menikmati mengalami hadirat Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, dengan demikian Tuhan, Engkau juga melawat bangsa kami, kota kami, negara kami Tuhan. Ketika kami hidup dalam pujian dan penyembahan Tuhan, maka ada aliran kemuliaan hadirat-Mu Tuhan yang menyebab bangsa kami Tuhan, yang menjamah bangsa kami, sehingga bangsa kami keluar dari pandemi virus corona, keluar daripada efek-efek negatif daripada pandemi virus corona, khususnya Tuhan masalah ekonomi yang terpuruk Tuhan. Pemulihan Allah terjadi, kuasa Allah terjadi. Terima kasih Bapa Surga. Jemaat Tuhan, kalau ada di antara engkau, apapun yang kau alami dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnis, kesehatanmu, terimalah kuasa Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan menjamah engkau pada pagi hari ini. Angkat tangan kananmu. Bapa, aku berdoa kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada jemaat Tuhan yang susah, Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Kalau mereka mengalami pergumulan-pergumulan berat Tuhan, aku berdoa Bapa Surgawi, digenapi firman-Mu. Pencobaan yang kau alami pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan-Mu. Dan Allah akan berikan jalan keluar saat kau dicobai. Aku berdoa Bapa Surgawi, supaya jemaat Tuhan yang sakit, mengalami pergumulan, mengalami tekanan persoalan, lepaskan mereka
Buka jama mereka Tuhan. Aku berdoa setiap rantai-rantai belenggu mereka Tuhan, itu dilepaskan, dihancurkan Tuhan. Dan aku berdoa supaya semua jemaat Tuhan dibangkitkan Tuhan. Mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Dan digenapilah firman Tuhan Mazmur 40 ayat 4. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutmu untuk memuji-muji Allahmu. Banyak orang akan melihatnya menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan doaku kepada Tuhan. Maka orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang akan melihat kedahsyatan pekerjaan Tuhan melalui hidupmu. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan sedang dilepaskan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Wajah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Wajah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi mari kita katakan bersama-sama, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Wajah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat Tuhan, nikmatilah keajaiban Tuhan. Nikmatilah kuasa Tuhan sepanjang hari-hari hidupmu. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pada hari ini, ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, dengan rajin, Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Di kota, di desa, dimanapun kau berada, Tuhan memberkati engkau. Apapun yang kau kerjakan, kau pasti berhasil. Dan persekutuanmu dengan Tuhan yang intim, kau mendengarkan suaranya. Dan ketika kau hidup dalam doa, pujian, penyembahan, Tuhan berikan nyanyian baru kepada engkau. Dan banyak orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Dan persekutuan itu menyebabkan engkau mengerti jalan-jalan Tuhan dan semakin mengenal Dia. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Nikmati kemenangan demi kemenangan dan bersejahtera bersama dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kepada jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan kasih, persembahan persepuluhan, silahkan memberikan pada nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Wah, cakep. Jos, kita di sini mau ngajakin Ada suatu program keren banget dari YDM, Youth Discipleship Movement, yaitu program ABCC. Apa itu ABCC? ABCC, Arrow Bible Class Community. Jadi acara ini tuh ditujukan buat teman-teman muda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Jadi ngapain tuh? Tahu nggak ABCC ngapain? Supaya kita belajar tentang hal-hal penting dalam hidup kita. Betul, dengan Tapi pegangan. pegangannya firman Tuhan. Benar banget. Itu banget. Jadi kalau teman-teman semua yang mau daftar, bisa hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Betul banget. Di bawah mana sih Bang? Situ Sini. Tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah lah. Oke. Jadi teman-teman, kalau yang mau daftar, cepetan buruan daftar. Jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ikutan ini, bisa ikutan kursus bahasa Inggris. Wah, gratis. Dan bahasa Jepang gratis dengan bersertifikat, Jos. itu dia. Bener Arigato gozaimasu. banget. Thank you, thank you. Uhuy. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ikutan ABCC ini. Iya, dari YDM, Youth Discipleship Movement. God bless you. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat.